Hai semua, jumpa lagi di channel Papku. Di video kali ini saya mau buat talam pandan gula merah. Untuk rasanya ini enak banget, legit, tampilannya juga cantik dan gampang cara buatnya. Untuk cara pembuatannya dan bahan apa saja yang saya gunakan, tonton sampai selesai videonya ya. Selamat menonton. Pertama, siapkan panci. Kita akan membuat adonan talam gula merahnya. Masukkan 50 gram gula merah yang sudah disisir tipis-tipis. Bisa gunakan gula aren atau gula kelapa. Tambahkan 1/4 sendok teh garam. Tambahkan 1 lembar daun pandan yang sudah dipotong. 150 ml santan kelapa dengan kekentalan sedang, bisa diganti 1 bungkus santan instan yang dicampur dengan air. Lalu masak dengan api sedang hingga mendidih dan gulanya larut. Ini sambil terus diaduk agar air santannya tidak pecah. Setelah mendidih dan gulanya larut, matikan api kompornya, lalu angkat. Ini didiamkan dulu hingga hangat atau dingin suhu ruang. Sambil menunggu air gulanya hangat, di sini saya sudah siapkan wadah. Masukkan 50 gram tepung terigu protein sedang setara 5 sendok makan sedang. Masukkan air gula santan yang tadi sudah didiamkan. Ini sudah hangat kuku ya. Masukkan dengan disaring agar daun pandan dan ampas gula merah tidak ikut masuk ke dalam wadah. Aduk hingga tercampur rata. Usahakan jangan sampai ada adonan yang bergerindil ya. Setelah tercampur rata, ini disisihkan dulu. Siapkan wadah, kita akan membuat adonan pandannya. Masukkan 40 gram gula pasir setara 3 sendok makan sedang. Tambahkan 50 gram tepung terigu protein sedang setara 5 sendok makan sedang. Seperempat sendok teh vanili bubuk. 150 ml santan kelapa dengan kekentalan sedang setara 1 bungkus santan instan yang dicampur dengan air. Aduk hingga tercampur rata. Usahakan jangan sampai ada adonan yang bergerindil ya. Setelah tercampur rata, tambahkan 1/3 sendok teh pasta pandan. Aduk hingga tercampur rata. Setelah tercampur rata, ini disisihkan dulu. Di sini saya sudah siapkan cetakan talam. Olesi tipis-tipis permukaan cetakan dengan minyak goreng. Setelah semua cetakan talam diolesi dengan minyak goreng, kemudian tuang adonan gula merah ke dalam cetakan. Ini diaduk dulu agar tidak ada adonan yang mengendap. Ini dituangnya secukupnya saja ya. Setelah semua adonan gula merah dimasukkan ke dalam cetakan, kemudian lanjut tuang adonan pandan ke dalam cetakan. Jangan lupa diaduk dulu agar tidak ada adonan yang mengendap. Setelah semua adonan dituang ke dalam cetakan, ini siap untuk dikukus. Sebelumnya saya sudah panaskan kukusan, ini sudah mendidih. Masukkan semua adonan ke dalam kukusan, kukus dengan api sedang selama 20 menit atau sampai matang. Jangan lupa jika tutup kukusannya datar dilapisi dengan kain agar uap air tidak menetes ke dalam adonan. Setelah 20 menit, buka tutup kukusan, ini sudah matang. Lalu angkat dan keluarkan dari kukusan.
Ini didiamkan dulu hingga dingin suhu ruang agar set dan hasilnya bagus pada saat dipotong. Sambil menunggu adonan talamnya set, siapkan wadah. Kita akan membuat adonan talam putihnya. Masukkan 120 gram gula pasir setara 8 sendok makan. Ini sudah takaran manis. Jika tidak suka manis, boleh dikurangi sesuai selera saja ya. Tambahkan 100 gram tepung terigu protein sedang setara 10 sendok makan sedang. Tambahkan sejumput garam, 1 saset kecil vanili bubuk setara 2 gram. Aduk hingga tercampur rata. Setelah tercampur rata, masukkan 350 ml santan kelapa dengan kekentalan sedang, setara 1 bungkus santan instan yang dicampur dengan air. Masukkan bertahap sambil diaduk agar mudah tercampur rata. Usahakan jangan sampai ada adonan yang bergerindil ya. Setelah tercampur rata, ini disisihkan dulu. Kita kembali ke adonan talamnya. Ini sudah dingin suhu ruang ya. Ini kelihatannya sudah set dan padat. Lalu keluarkan talam dari cetakan, kemudian potong dadu kecil-kecil atau sesuai selera saja ya. Lakukan sampai dengan selesai. Di sini saya sudah siapkan loyang ukuran 18 cm. Bisa gunakan loyang puding atau yang lainnya. Olesi tipis-tipis permukaan loyang dengan minyak goreng. Setelah semua permukaan loyang rata dengan minyak goreng, lalu masukkan adonan talam gula merah dan pandan yang tadi sudah dipotong-potong dadu. Ini dimasukkannya sambil diselang-seling agar hasil kue talamnya bagus. Setelah setengah adonan talam masuk ke dalam loyang, lalu tuang adonan putih ke dalam loyang. Ini diaduk dulu agar tidak ada adonan yang mengendap. Ini dituangnya setengah dulu ya, agar kue talam tidak mengambang dan tetap rapi. Setelah setengah adonan putih masuk ke dalam loyang, kemudian masukkan semua talam pandan dan gula merah ke dalam loyang. Setelah semua talam pandan dan gula merah masuk ke dalam loyang, lalu tuang semua adonan putih ke dalam loyang. Setelah semua adonan putih masuk ke dalam loyang, lalu ratakan agar hasil talamnya rapi, dan ini siap untuk dikukus. Sebelumnya saya sudah panaskan kukusan, ini sudah mendidih. Masukkan loyang yang berisi adonan ke dalam kukusan. Kukus dengan api sedang selama 30 menit atau sampai matang. Setelah 30 menit, buka tutup kukusan, ini sudah matang. Lalu angkat dan keluarkan dari kukusan. Ini didiamkan dulu hingga dingin suhu ruang sekitar 2-3 jam agar hasilnya bagus pada saat dipotong. Setelah 2 jam didiamkan, ini kelihatannya kue talamnya sudah set dan padat. Lalu sisir bagian pinggir agar mudah dikeluarkan dari loyang. Kemudian keluarkan kue talam dari loyang, lalu potong-potong sesuai selera. Ini saya potong menggunakan pisau anti lengket atau bisa diganti menggunakan pisau yang dilapisi dengan plastik agar hasil potongannya bagus dan rapi. Nah, ini dia kue talam pandan gula merahnya sudah jadi. Ini hasilnya cantik banget ya, cocok banget buat cemilan keluarga atau ide jualan. Untuk teksturnya ini kelihatan ya, dari potongannya lembut banget, matang dengan sempurna. Untuk rasanya ini enak banget, legit, dimakan gak ngebosenin, manisnya pas, perpaduan pandan dan gula merah rasanya mantap. Buat kalian yang mau coba bikin, saya doakan semoga berhasil ya. Selamat mencoba.